rasanya tuh gue gak mau baca buku ini lagi. Karena part itu tuh terlalu relate buat gue. Dan halo teman Via, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau review buku dari Terelia lagi, judulnya Selamat Tinggal. Nah, buku kali ini adalah hasil meminjam dari seorang teman, yaitu Sekar. Buat Sekar, makasih banyak ya udah minjemin bukunya. Jadi awalnya emang gue mau minjem buku novel ke Sekar, karena gue tahu Sekar juga punya banyak buku novel. Tapi gue nggak tahu koleksinya apa aja. Dan kebetulan novel ini juga lagi nggak dipakai sama Sekar. Jadilah novel ini dipinjamkan ke saya. Jadi gue anggap buku ini adalah my first blind book yang gue nggak tahu sinopsis awalnya seperti apa dan gue nggak punya ekspektasi apa-apa dari buku ini. Sebelum lanjut, buat teman Via jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku, kasih likes video ini, dan jangan lupa nyalain notifikasi biar terus update sama video terbaru. Oke, kita lanjut. Nah, ceritanya dalam buku ini dikisahkan ada seorang mahasiswa bernama Sintong Tinggal yang udah masuk ke tahun ke-6-nya berkuliah di Fakultas Sastra di salah satu kampus ternama di daerah Jakarta. Nah, Sintong ini aslinya orang Sumatera, jadi dia ngerantau dari Sumatera ke Jakarta semenjak dia mulai berkuliah di kampusnya. Namun, karena keterbatasan biaya, dia dititipin sama ibunya yang dia panggil Ina ke saudara ibunya yang ada di Jakarta, yaitu Pak Lemaman. Pak Lemaman ini ceritanya punya toko buku bajakan yang lokasinya dekat sama kampusnya Sintong dan juga stasiun kereta. Dalam rangka menjaga amanah inangnya Sintong, Pak Lemaman bersedia ngebantu Sintong buat ngurus segala kebutuhan kuliahnya. Dengan syarat, Sintong harus bantu Pak Lemaman buat ngejaga toko buku tersebut. Permasalahan dimulai saat Sintong udah ditekan sama keluarganya dan juga kampusnya buat segera lulus. Yang tentunya syaratnya harus nyelesain skripsi. Padahal ya, Sintong ini tuh dikenal sebagai mahasiswa yang aktif menulis, yang tulisannya itu sering dimuat di koran nasional, dan dia juga pernah ngejabat jadi pimpinan redaksi organisasi di kampusnya. Tapi, skripsi yang harusnya mudah buat Sintong belum selesai-selesai juga dari 2 tahun lalu. Nah, usut punya usut, ternyata hal itu disebabkan karena patah hati yang dialami Sintong karena ditinggal cinta pertamanya nikah, yaitu dengan gadis bernama Mawar Terang Bintang. Emang ya, kalau udah masalah cinta, semuanya jadi runyam. Sejak saat itu, dia jadi gak bersemangat dan gak berselera buat menulis, termasuk selesaiin skripsinya. Dia punya beribu alasan. Entah itu dosen pembimbingnya lama ngebimbing, kurang bahan riset, dan sebagainya. Namun di tahun terakhirnya ini, dia udah bangkit lagi untuk menyelesaikan skripsinya karena dia menemukan salah satu benda pusaka dalam bidang literasi, yaitu salah satu dari 5 buku yang hilang buatan Sutan Pane. Sutan Pane sendiri adalah salah satu penulis di era 1945 hingga 1965 yang terkenal dengan tulisannya yang berani dalam mengkritik pemerintah maupun organisasi kepemerintahan. Namun, Sutan Pane hilang begitu aja dari dunia penulisan di tahun 1965, tentunya tanpa meninggalkan jejak apapun. Nah, dengan salah satu buku yang udah ditemukan Sintong, ia mau membawa nama Sutan Pane kembali melalui skripsinya dan juga untuk menguak alasan kenapa Sutan Pane menghilang, serta mengenang kembali bahwa masa itu ada penulis yang sangat-sangat mencintai negerinya lewat tulisan-tulisannya yang jujur dan juga berprinsip. Di sela-sela perjalanan Sintong menyelesaikan skripsinya, ia tengah akrab dengan salah satu pelanggan toko bukunya, yaitu seorang gadis bernama Jess. Jess ini diceritakan adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun kedua yang sekampus dengan Sintong. Mereka bertemu pertama kali saat Jess mengunjungi toko buku Sintong. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa Sintong akhirnya semangat lagi dalam menjalani hari dan juga mulai menulis lagi. Cie Sintong. Jadi, memang di buku ini, selain membawa genre sejarah,
Terselip juga genre romansa melalui kisah Sintong dengan Jess dan Mawar Terang Bintang. Tapi di review buku kali ini, gue nggak akan banyak menceritakan kisah cinta segitiga yang sebenarnya nggak segitiga banget sih. Cuma ya, setelah gue baca salah satu part dari adegan Sintong dan Jess, rasanya tuh gue nggak mau baca buku ini lagi. Karena part itu tuh terlalu relate buat gue dan bikin gue sakit hati juga sih. But ya itu berarti sang penulis bisa membawakan dialognya dengan baik. Jadi pembaca bisa ngerti gitu situasi dan kondisi yang dialamin sama tokoh tersebut. Selain itu, di buku ini juga menceritakan lika-liku hidup Sintong yang mempertahankan idealismenya yang anti korupsi dengan perannya sebagai keponakan dari pemilik toko buku bajakan. Serta terdapat bumbu komedi di dalamnya berkat peran tokoh pembantu lainnya. Dari buku ini, gue jadi lebih paham arti prinsip hidup sesungguhnya, di mana keyakinan dan kata-kata yang kita ucapkan itu harus laras sama tindakan yang kita ambil. Kadangkala emang sulit buat pertahanin prinsip hidup kita, terutama kalau itu menyangkut keluarga. Namun itu balik lagi sih, gimana cara kita menanggapi dan menyikapi hal tersebut. Serta gimana cara kita buat tetap bertanggung jawab atas prinsip yang udah kita yakini. First impression gue dari buku ini adalah dari judulnya. Awalnya gue kira buku ini tuh mengisahkan suatu kisah cinta yang tragis. Ditambah lagi, sinopsis yang tertera di belakang bukunya kayak memperkuat dugaan gue akan buku ini. Tapi setelah gue baca bukunya, kayaknya arti dari judul buku ini lebih dari itu. Lebih tepatnya adalah bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Nah, buat gambar di cover bukunya, di sini nunjukin beberapa tumpukan kertas. Yang sebetulnya gue kurang paham sih sama makna yang ada dari gambarnya. Apakah ini nunjukin kalau Sintong itu ada seorang penulis yang tulisannya udah banyak dimuat di koran, karena di sini bentukannya kayak koran gitu ya. Nah, mungkin teman Via di sini bisa sharing terkait dengan makna dari cover bukunya. Dan untuk cover belakangnya, di sini hanya menunjukkan sinopsis dari bukunya. Kesimpulannya adalah, buku ini cukup seru dengan genre sejarah dan romansa di dalamnya. Jadi silakan buat temen Via yang mau tahu lebih lanjut, apakah Sultan Pane akhirnya ditemukan sama Sintong, dan apakah kisah cinta dari Sintong akan berlayar sama Jess atau Mawar Terang Bintang. Sekian review buku dari aku. Terima kasih banyak buat teman Via yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat teman Via yang udah baca buku ini, boleh banget share pengalaman kalian dan review kalian di kolom komentar. Kira-kira review buku apa lagi ya?